Hai anak-anak ibu, apa kabarnya? Ibu berharap kalian semua baik-baik dan tetap semangat dalam mengikuti kelas daringnya ya. Nah, hari ini kita masuk mata pelajaran sejarah mengenai konferensi meja bundar. Nah, untuk lebih jelasnya kalian saksikan video berikut ini. Oke? Hai, kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita akan membahas mengenai konferensi meja bundar. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Romployen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan konsultasi antara Indonesia dengan Badan Permusyawaratan Federal dan Belanda di kota Bangka. Perundingan ini ada di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Critchley. Perundingan ini dikenal dengan Kesepakatan Bangka, yang hasil perundingannya adalah sebagai berikut. Pertama, tanggal 24 Juni 1949, Yogyakarta dikosongkan oleh Belanda dan pada 1 Juli 1949, pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kedua, mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan ketiga, KMB diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda secepatnya. Pada tanggal 13 Juli 1949, setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta, diadakanlah sebuah sidang kabinet. Pada kesempatan ini, Mr. Syafruddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949, di kota Jakarta diadakan sebuah perundingan antara Indonesia dengan BFO atau Badan Permusyawaratan Federal. Nah, perundingan ini disebut dengan Konferensi Inter-Indonesia. Pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 1949, konferensi ini dilanjutkan kembali di kota Jakarta. Keputusan penting dari konferensi tersebut yaitu: pertama, negara federasi disetujui bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS, berdasarkan asas demokrasi dan federalisme. Kedua, kepala negara RIS adalah seorang presiden dan dibantu oleh sebuah kabinet. Ketiga, akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Keempat, RIS menerima penyerahan kedaulatan baik dari Indonesia maupun dari Belanda. Dan kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS. Dari hasil konferensi Inter-Indonesia itu terlihat bahwa Republik Indonesia dan BFO sepakat untuk secara bersama-sama menghadapi Belanda dalam KMB. Pada 4 Agustus 1949 dipilih delegasi dari Indonesia untuk mewakili konferensi meja bundar, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Mr. Supomo, J. Leimena, Ali Sastroamidjojo, Juanda, Sukiman, Siono Hadinoto, Sumitro Jojo Hadikusumo, Abdul Karim, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. Pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949, diadakanlah konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, delegasi dari BFO diketuai oleh Sultan Hamid II. Sementara delegasi dari UNCI dipimpin oleh Critchley. Setelah melalui perdebatan, akhirnya tercapailah beberapa keputusan. Pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun berikutnya. Ketiga, akan dibentuk APRIS. Keempat, KNIL akan dibubarkan dan para bekas anggotanya digabungkan ke APRIS. Kelima, Indonesia harus membayar semua utang Belanda sejak 1942. Keenam, Indonesia akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi atas izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, diadakanlah penyerahan kedaulatan RIS yang dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag, Belanda, dan kota Yogyakarta secara bersamaan. Nah, penyerahan di Den Haag, Belanda
Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, sementara dari Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Sementara upacara pengakuan kedaulatan di Yogyakarta, Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dari Belanda diwakili oleh Mr. Loving. Nah, demikian. Oke, bagaimana tadi dengan videonya tadi? Ibu berharap video tadi itu menarik di hati kalian ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas sama kalian, yaitu ketika dilaksanakan konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, di situ Belanda mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia melalui KMB tersebut. Nah, hanya saja di dalam konferensi itu disepakatin Indonesia itu bersedia ya menjadikan negara Indonesia menjadi negara serikat. Padahal kita tahu negara serikat itu tidak cocok dengan keadaan geografis atau kondisi Indonesia. Ya. Nah, yang kalian kerjakan hari ini adalah mengapa Indonesia bersedia bentuk negaranya dirubah dari bentuk negara kesatuan menjadi bentuk negara serikat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Indonesia bersedia mengganti konstitusi negaranya, yaitu dari UUD 1945 menjadi UUD RIS 1949. Ya, coba itu analisa dulu pertanyaan Ibu dan dijawab ya lewat WhatsApp. Oke, selamat mengerjakan.